Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari Prodi Gizi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat produk kuliner yang sedang hype, di mana dalam kesempatan ini nanti saya Chef Dodi bersama dengan Mbak Nurfaiza. Nurfaiza, kemudian Esti, ya, kami bertiga akan membuat kuliner yang sedang hype ini. Kuliner apa namanya? Bibimbap. Kuliner bibimbap, yes. Ini makanan yang akan kita buat ini temanya adalah one dish meal atau hidangan untuk sekali makan, ya, sepiring sekali makan. Yes. Ada bahan-bahan di sini yang sudah kita siapkan. Apa saja? Kalau di sini bahan untuk marinasi dagingnya itu ada soy sauce atau kecap asin, dan juga ada minyak wijen, terus ada 2 siung bawang putih yang nantinya dicincang, lalu ada 200 gram daging sapi. Ya, menu Korea memang ada identik dengan menggunakan beberapa bahan-bahan yang tidak halal, namun pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan bahan-bahan yang kehalalannya sudah dijamin. Ya, jadi salah satunya kita akan menggunakan ini daging sapi. Kemudian sausnya pun gochujang dan seterusnya, bahan-bahan yang lain ini kita tidak menggunakan bahan yang tidak halal, ya. Nah, kemudian kita akan membuat kimchi. Nanti harusnya kimchi itu memang bahannya adalah sawi putih yang dimarinasi. Namun karena ini kita juga terbatas dengan waktu, maka nanti kita bikinkan shortcutnya, kita blanch terlebih dahulu, ya. Jadi itu tipsnya ya, Chef, ya, supaya lebih cepat. Yes, ya, karena sebenarnya memasak itu cukup menyenangkan. Cuman kadang-kadang dari sisi waktu, bahan ini kita perlu apa ya? Perlu effort, ya, perlu persiapan. Dan ini yang akan kita nanti ajarkan. Baik, kita mulai. Pertama tadi apa yang harus kita siapkan? Kita pertama-tama marinasi daging terlebih dahulu. Aha. Kita mencincang bawang putih. Bawang putih, baik. Ya, ini bawang putih, saya akan cincang. Nah, dalam mencincang, posisi tangan kita ini harus safe, aman. Bagaimana posisi tangan kita adalah seperti ini. Nah, bagaimana supaya tangan kita terbiasa bentuknya seperti ini, maka siku tangan kita ini dijauhkan dari perut. Jadi agak didorong ke depan begini. Baik, saya akan lakukan. Berarti kalau memasak itu memang harus safety-nya diutamakan sekali ya, Chef? Betul, ya, dimanapun kita bekerja, safety first, begitu ya semboyannya. Nah, ini sudah saya geprek, kemudian kita cincang. Nah, ini tangan saya bisa melihat ke kamera tanpa harus mencederai tangan, begitu ya. Dan harus terlatih, ya. Saya memang harus belajar dulu tangannya supaya dia mau begini. Ya, ini sudah kita cincang. Kemudian boleh disiapkan bowlnya untuk memarinasi. Ya, baik. Ya, ini. Kemudian, oh ya, pastikan tangannya sudah cuci tangan tadi ya. 7 langkah. Kemudian tinggal masukkan minyak wijen. Kemudian ada kecap asin. Ya. Kecap asin boleh menggunakan merek apapun yang teman-teman suka, ya, yang halal. Dan kemudian ini kita masukkan minyak wijen. Kemudian kita aduk. Ya, boleh siapa yang mau mengaduk? Ya, yang terdekat. Jadi kalau dagingnya daging cincang atau daging giling nih yang bagus ya? Ya, boleh menggunakan daging cincang, boleh juga menggunakan daging yang di slice, daging yang diiris tipis. Biasanya sudah ada sediaan, kita bisa beli di supermarket seperti itu, atau kalau memang kita punya mesin slicer, kita bisa menggunakan mesin slicer. Ya. Nah, ini diaduk sampai rata begitu. Boleh juga nanti ditambahkan dengan sedikit garam untuk penambah rasa. Ya. Tapi sudah asin dari soy sauce-nya tadi tuh ya, Chef? Betul, dari kecap asinnya hati-hati kalau memang mau ditambahkan garam lagi, pastikan nanti sebentar lagi kita cicip dulu. Ya, baik. Ya, sampai teraduk rata saja. Nah, setelah dimarinasi, maka kita sisihkan dahulu, kita simpan di chiller begitu, di kulkas. Nah, suhunya kira-kira 6 sampai dengan 10 derajat Celcius, disimpan kira-kira 15 sampai dengan 20 menit ya. Nah, ya, sudah. Ya. Oh ya, kalau
pada saat kita akan menyimpan, kita boleh sebaiknya ini kita tutup. Nah, kita tutup dengan plastik wrap boleh. Kalau teman-teman tidak punya plastik wrap di rumah, boleh ditutup dengan piring plastik atau kenapa? Fungsinya agar dia tidak tercemar dengan aroma atau bahan makanan yang lain, khususnya yang beraroma tajam. Ya, boleh. Ini nanti ditutup di kulkas ya sebelum di. Baik, sekarang bahan-bahannya sudah siap semuanya, tinggal kita proses memasak. Ya. Ada yang dimasak dengan pre-cooking. Untuk sayuran-sayuran mungkin nanti butuh di blanch dulu. Ada wortel boleh di blanch dulu. Ini ada wortel sudah tadi dipotong apa namanya? Korek api. Julienne. Kemudian ada toge. Toge ini nanti boleh di blanch sebentar. Oke. Oh ya chef, dari tadi kita ngomongin blanch nih. Teman-teman mungkin nggak tahu nih blanch itu sebenarnya apa sih chef? Blanch itu adalah proses memasak dengan cara direbus. Jadi ini adalah bagian daripada teknik memasak, teknik merebus. Merebus itu ada boiling, kemudian ada blanching, kemudian ada simmering, nah begitu ya. Kemudian ada juga poaching. Nah, yang akan kita pakai sekarang ini adalah boiling. Blanching, bagian daripada boiling. Blanching itu adalah memasak, merebus dengan waktu yang singkat. Jadi dicemplungke, air mendidih. Dicemplungke. Dicemplungke itu apa bahasa Indonesianya? Dimasukkan. Dimasukkan, dicelupkan, kemudian kira-kira 3 menit diangkat. Jadi tekstur si sayurannya masih tetap dapat dan warnanya juga cantik. Warnanya cantik. Ya. Fungsinya untuk apa? Tadi sudah disebutkan, ngelok warna. Kemudian teksturnya masih keras. Dan juga zat gizinya nggak banyak hilang ya chef ya? Betul. Ya, ada betul bahwa bahan makanan itu ada yang mengandung vitamin A, B, C, K, D mungkin ya. Nah, vitamin yang larut dalam air kan B dan C, maka ini kita pertahankan dengan cara memasak yang sesingkat mungkin, sehingga dia tidak larut dengan air. Betul. Baik, sambil menunggu mendidih, ini nampaknya sudah mulai mendidih, boleh untuk blanch si toge. Ya, toge dulu ya. Toge. Ya, boleh dimasukkan? Dimasukkan sekarang chef? Ya, boleh. Ini saya juga sudah siapkan pan. Ini pannya sudah mulai panas. Ini nanti kita pakai untuk tumis daging ya. Ya, ini pannya sudah panas. Kita masukkan minyak. Minyaknya secukupnya aja ya chef? Ya, minyaknya secukupnya saja, tidak perlu banyak karena kita tidak makan minyak. Betul. Minyak ini hanya untuk tumis saja ya. Baik. Ya, kemudian bawang putih. Bawang putih yang tadi sudah disiapkan, sudah dicincang ya. Ya. Baik. Bawang putih cincang. Bawang putih cincang. Ya. Ini kita masak sampai nanti dia harum, wangi, kemudian ada berubah warna golden brown. Golden brown ya bahasa gaulnya chef. Atau kecoklatan. Coklat keemasan. Ya. Kemudian kita daging ini tadi kan di wrap ya. Nah, ini kita buka plastik wrapnya. Pada saat kita simpan tadi, boleh untuk dirapikan. Boleh togenya mungkin sudah boleh diangkat. Oh iya, nih warnanya udah cantik. Boleh dibantu. Siap. Diaduk.